رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang sama-sama kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur menggiring dan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Shalih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum hajruhum li akhihim idza khalatal umara'a wa taraddada ila abwabihim li ghairi daruratin syar'iyyatin wala li maslahatin. Termasuk daripada akhlak dan sikapnya para salafun saleh, hajruhum li akhihim, mereka menjauhi saudara sesama muslim, sesama ulama antara mereka. Hajruhum li akhihim, mereka menjauhi sesama antar ulama di kalangan mereka. Idza khalatal umara, apabila saudara sesama ulamanya tersebut bercampur baur dengan para pemimpin, wa taraddada ila abwabihim, dan apabila sering bolak-balik ke pintu-pintu para penguasa atau pemimpin tersebut, li ghairi daruratin syar'iyyatin, yang mana bolak-balik dan bercampur baunya bukan karena hal darurat secara syariat, wala limaslahatin, dan bukan karena pertimbangan maslahat atau kebaikan. Ulama salaf bahari antar sesama mereka orang alim, kalau ada salah satu di antar orang alim, kakawanan babuhan sidin, mulai bercampur baur lawan para penguasa, bolak-balik ke pintu-pintu kediaman para penguasa, yang mana bercampur baur dan bolak-baliknya bukan karena darurat dari segi syariat dan bukan karena kemaslahatan orang banyak, maka orang alim dari salaf bahari kada mau lagi mengawani saudaranya sesama ulama nang kaya itu. Jadi para ulama salaf itu bujur-bujur hati-hati, bujur-bujur wara', ihtiyat. Saking hendak baiknya
kakawanan sidin sesama para ulama, mereka mengambil langkah dengan cara hajruhum, menjauhi atau kada lagi menggauli, kada lagi memandiri sesama alim yang lain apabila orang alim tersebut karancakan dilihat mereka kujuk-kujuk tarus lawan para penguasa, kujuk-kujuk tarus lawan para pemimpin, kujuk-kujuk tarus di istana-istana para penguasa, yang mana kujuk-kujuknya kadada darurat, kadada sisi nang memang keharusan dari sudut pandang syariat, dan kadada tujuan untuk membawa kemaslahatan bagi orang lain. Demi kepentingan pribadi si alim itu aja kujuk-kujuk di pintu penguasa. Langsung oleh para ulama salaf yang kaya itu diboykot, kada lagi dipandiri, dikawani atau digauli. Tujuannya agar nang kawani sadar ampih bakal lakuan demikian. Jadi di mata ulama salaf, berbaurnya orang alim dengan para penguasa, para raja, para pejabat, para pemimpin, aib. Aib. Perbuatan yang dianggap mereka kada baik. Lebih-lebih para umaro, para penguasa, muluk, raja-raja bahari, rata-rata itu kada benar di dalam kepemimpinannya. Para penguasa bahari-bahari rata-rata zalim terhadap rakyat dipimpinnya. Pemasukan kekayaan para penguasa dari sumber-sumber yang haram, perampasan atau pajak-pajak yang kada dibenarkan untuk kemaslahatan, merugikan sifatnya pemalakan. Intinya para umaro, para pemimpin, muluk, raja-raja bahari itu kada karuan mayoritas. Sehingga kalau ada orang alim berbaur, bercampur dengan para penguasa bahari, aib. Kecuali mendatangi umaro itu untuk hal darurat. Contoh, ada rakyat yang itu ditindas, yang mana nangkawa menolongi penguasa aja. Datang orang alim nih pada penguasa, mengharap dengan kekuasaan si penguasa kawa menghentikan kejahatan terhadap rakyat yang tertindas. Lalu orang alim dengan kedudukan ilmunya memohon pada penguasa menolongi. Itu dibenarkan. Itu untuk darurat syariah tadi. Atau untuk maslahat kepentingan orang banyak. Si alim ini datang kepada penguasa mengajukan permintaan orang banyak. Contoh, para rakyat mengeluh kesahkan tentang jalan rusak, lalu minta tolong dengan orang alim karena terpandang orang alim ini di mata para pejabat, agar orang alim ini memandirkan pada penguasa. Tujuannya ke pintu penguasa si alim ini agar maslahat rakyat yang tadi minta tolongnya kan. Itu kada bapak. Ada yang di sini dibahas kujuk-kujuk, bolak-balik, bercampur baur, bermesra-mesra dengan para penguasa, kadada darurat syariat, kadada maslahat, yang jelas gesan kepentingan pribadinya untuk mengganali isi dompetnya, untuk menambahi hartanya si alim. Lalu kujuk-kujuk bahkan tidak luput dari sifat
mudahanah. Apa mudahanah? Bertoleransi terhadap kesalahan-kesalahan si penguasa dan menutup mata dan bahkan memuja-muji dengan si penguasa tadi. Si penguasa ini ada kezaliman, kemungkaran. Hinip kada mau menyinggung, kada mau memberi arahan yang lurus. Karena takutan kalau disinggung kemungkaran si penguasa, kada kawal lagi duduk di samping si penguasa. Itu mudahanah ngarannya. Diam terhadap kemungkaran yang nyata yang inya lihat pada si penguasa. Tatap inya mudahanah supaya mengalir terus pemberian-pemberian, duit-duit dari si penguasa, kepingan-kepingan emas, dinar, dirham dan yang lain bahari demi kepentingan itu. Ini nang langsung dijauhi dan diboikot para ulama salaf bahari. Wah ini Bang, masuklah ancaman itu. Masuk apabila para penguasa, para pemimpinnya jelas-jelas melakukan praktek-praktek kemungkaran. Menyuap di dalam pemilihan suara. Tapi nang jadi masalah kitanya menyambut. Kada kita Bang, bukan pian. Enggak ada suah. Itu masalah. Penyakit nang itu. Kalau kitanya tegas dari awal, menolak serangan pajar, serangan pajar. Menolak karena ini masuk kategori rasuah, suap. Insya Allah para pejabat, para pemimpin itu baik-baik. Mun kitanya menyambut, kita pun salah, terlibat di situ, di kemungkaran itu. Sudah tahu para pejabat, pemimpin, banyak siwah-siwah di dalam menjalankan tampuk kepemimpinan. Si alim tadi tetap berbaur di situ. Tetap kujuk-kujuk. Tetap hadir. Tetap mendampingi. Padahal jelas ada kemungkarannya dan inya berdiam kada menagurakan. Zaman bahari para ulama salaf langsung diboikot orang alimnya itu. Tujuan memboikotnya supaya inya sadar inya itu salah. Karena terkadang dengan kita menjauh kadang memandiri seseorang, seseorang akan introspeksi diri. Iyalah. Kawan kita nih salah. Ditagur sudah tetap kada masih. Tinggalkan menjauh kada di kawannya lagi, bisa sadarnya. Lalu berparak, maaf aku semalam tuh kada menerima nasihat ikam, sekarang aku sadar. Itu langkah, bentuk nasihat. Memboikot orang, kada memandiri orang. Bahkan di Tanbihul Muqtarin, itu Imam Sya'rani mempaparkan satu riwayat hadis yang berbunyi, inna fi jahannama, sesungguhnya di neraka jahannam, wadian, ada lembah, ada satu lembah, yuqalu lahu habhab, ngaran lembah tersebut di neraka jahannam ngarannya habhab. A'addahu Allah lil jabbarin walil qurra al mudahinin, yang mana lembah habhab di neraka jahanam tersebut Allah Ta'ala siapakan gasan para jabbarin, para raja-raja yang congkak, raja-raja atau penguasa-penguasa yang semena-mena, yang sombong dengan jabatannya. Walil qurra al mudahinin, dan lembah hab-hab tersebut juga Allah Ta'ala siapakan gasan al-qurra. Nah, al-qurra di sini istilah bahari nang kalau diistilahkan wah ini para alim ulama. Allah siapakan juga lembah hab-hab di neraka jahanam tersebut gasan para alim ulama al-mudahinin, yang bersifat mudahanah. Yang tadi diam
terhadap kemungkaran yang dibuat oleh penguasa demi supaya inya kawa parak tarus lawan penguasa. Alladzina yadkhuluna ala umara'il jawr, yang mana para alim ulama yang bermudahanah tersebut, yang mereka itu masuk bergaul dengan para penguasa-penguasa al-jawr yang bersifat zalim di dalam kekuasaannya. Ada riwayat hadis kayak itu. Ujar Nabi, di neraka jahanam itu ada lembah hab-hab ngarannya. Nang Allah Ta'ala siapkan gesan para penguasa nang congkak semasa hidup, para pejabat, para raja, para pemimpin nang angkuh, dan gesan para alim ulama nang rancak begaul dengan para penguasa yang zalim, dan inya bermudahanah dalam pergaulannya terhadap para penguasa itu. Mudahanah. Ketika si pejabat berbuat mungkar, kada mengingkarinya, kada mau menguyak, kada mau menagur. Karena kalau ditagur, ampih bakawan gitu. Kada kawal lagi ke istana. Nah, itu. Disiapkan Allah Ta'ala lembahnya di neraka jahanam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. La ilaha illallah. Selanjutnya, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk daripada akhlak dan sikapnya para ulama, para salafun saleh, ukhidha alaina al-uhud, kami sudah mengambil janji, min amalihim ala tarkin nifaq, sudah mengambil janji dari perbuatan para salaf ala tarkin nifaq, untuk meninggalkan sifat kemunafikan, bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khairi. Sekiranya bagian batin diri mereka sama dengan bagian zahir luar diri mereka di dalam kebaikan. Ukhidha alaina al-uhud min amalihim, kami jar Imam Sya'rani telah mengambil janji untuk maumpati dari perbuatan salaf kayak itu. Apa perbuatan salaf tersebut? Meninggalkan sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan yang mana? Yaitu bagian dalam diri beda dengan bagian luar. Sedangkan para salaf bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair, mereka itu apa nang di luar sama dengan apa nang di dalam. Nah, ini pembahasan luar biasa. Para salafun saleh itu ketika di luar, arti di luar ini gerak-gerik, tutur kata, ekspresi muha, cara bepandir, volume bicara, intonasi bepandir, susunan kalimat ketika bepandir, beulun bepian bahasa kita Banjar ketika lawan orang tua. Bagian gerak-gerik luar itu sesuai dengan bagian dalam. Ketika di luar baik, dalam baik. Marilah ya. Kan ada acting di luar baik, di dalam menyambat. Ketika di sekolahan, misal muridnya sarik lawan guru, haur PR, parak dah, bulikan jam 2 ibarat
Jam 1.45 mengumumkan PR 20 soal. Beban pulang kepala murid hanya hendak santai ke rumah, bulikan PR pulang, isuk dikumpul pulang. Lalu ketika bulik bersalaman lawan guru. Inggih Pak, permisi, assalamualaikum, ulun bulik. Manis sekali mulutmu. Dalam hatinya, bahlul benar bapak nih. Kenapa? Kada tahu kami hendak santai, kenapa? Nah ini artinya bagian luar kada seirama dengan bagian dalam. Itu unsur-unsur kemunafikan nangka itu. Betopeng hidup. Ada yang lebih dahsyat. Bagian luar lembut, baik, bepender lawan orang, menawarkan produk ini itu. Bagian dalam ada niat jahat hendak membunguli calon konsumen ini. Itu buruk lagi daripada contoh di sekolahan tadi. Ada niat jahat membunguli si calon pembeli. Bisa benar ya, wah ini aku berjual HP bagus, masih kada suatu hampas, kada pernah ganti LCD, baterainya baik, masih pokoknya jaringan kuat. Kayak puga tuh Bang. Dalam hatinya, mudahan lakas tuh karinya. Hanya aku ganti LCD, baterainya kada asli lagi. Nah ini artinya kada seirama apa yang di luar dengan apa yang di dalam. Itu unsur nifak ngarannya, kemunafikan. Banyak kalau dicontoh-contohkan. Bahkan kadang terjadi di dalam rumah tangga antar suami istri. Nang laki bagus bepandir lawan istri, merayu. Ulun sayang lawan pian. Seandainya di dunia ini ulun disuruh memilih banyak wanita, ulun tetap akan memilih pian. Oh bulan, oh bintang. Dalam hati nang laki apa? Mudahan diizinakan maunjun. Kan, ada maunya. Omong kosong pujian tadi. Nang binian karena himung dipuji, aja pian ka ai tulaknya. Nang di luar dengan di dalam kada seiram. Itu contoh kecil, tapi itu strategi Bang itu. Kada jatuh ke haram juga itu kan. Karena bercanda dengan istri itu baik tuh nah. Walau ada unsur lebaynya. Yang bahaya dan haram ketika menipu, jual beli barang tadi. La ilaha illallah. Atau ada niatan jahat lain selain menipu dan lain-lainnya. Adapun para ulama salaf kada mau nang itu. Mereka terus berupaya membaiki bagian batin, bagian diri terus dibaiki dan harus bagian luar seirama. Bahkan ada di antar mereka itu berharap bagian batin lebih baik dari bagian luar. Luarnya baik, di dalam harus lebih baik. Bahkan diumpamakan oleh ulama salaf, seseorang belum dikatakan hamba Allah sejati kalau seandainya bagian batin dirinya diandak di atas nampan, dibawa ke tengah orang banyak di pasar, kalau inya akan supan, belum dikatakan hamba sejati. Mengerti lah dia. Seandainya bagian batin pian ulun nih dikeluarkan, kawa dibaca oleh orang banyak betulisan gitu nah. Ini kan kadang-kadang tahu bagian batin diri kita. Kita masing-masing tahu. Allah dan malaikat nang tahu. Tapi antara sesama makhluk manusia kada tahu. Kawan dihiga jeung kuring-kuring padahal hatinya menyambati bisa jadi. Seandainya bagian batin kita dikeluarkan, yang ulama diandak di atas nampan, tulisan kelihatan, orang banyak dibawa ke tengah pasar, orang menyorot, melihat. Kalau ternyata kita supan, ternyata ada hal yang kada baik dalam hati, belum dikatakan hamba sejati. Dikatakan hamba sejati, hamba Allah nang bujur, seandainya bagian batinnya diandak di atas nampan, dibawanya di kepala, di tengah pasar, orang lain kadang-kadang mengingkarinya, bahkan tersenyum melihatnya. Baru dikatakan hamba Allah sejati. Berat kalau berat nih tuh. Kita baik-baik, tapi bagian batin terkadang ada juga orang nih mau benar.
Kita nih bisi toko, ada pelanggan betakun harus nungkar, ada kan kayak itu nang, ya wajar manusia. Betakun ini Bang berapa harganya? Oh, itu Bang. Oh, Bang, nang keluaran terbaru adalah. Oh, Bang, betetangah jam betakun wara. Menungkar kada. Kita nang melayani senyum, ini dalam bulik deh Kang. Dalam hati ini. Kan kayak itu. Dan itu manusiawi, nah kayak itu. Tapi itu standar di bawah. Kalau ulama salaf berupaya apa nang di luar di dalam harus sama. Nah, kita mendengar ini lang sadar diri, jauhnya aku selama ini. Terkadang luarnya aja kita nih baik, dalam macam-macam bandiran. Inilah itulah. Aduh sapian, kadang nih sedikit beban, kadang terjadi juga nih kayak ulun. Tengah malam orang mengatuk minta banyu, mengapa? Waktu anak guring, minta ini, senyum aja dalam hati pian nih kenapa kurunnya jam kayak ini mah. Kan kali. Tapi itulah artinya kita sadar diri kita nih jauh berbeda dengan para ulama salah. La ilaha illallah. Kayak pengerinya. Bukan ngeri, artinya betapa jauhnya sikap kita dengan mereka para ulama salaf. La ilaha illallah. Disebut dalam Tanbihul Muqtarin, wa kana Atabah bin Amir rahimahullah ta'ala yaqul, berkata Atabah bin Amir rahimahullah, idza wafaqat sariratul abdi ala niyatahu qala Allah ta'ala li malaikatihi hadza abdi haqqan. Apabila bagian batin seorang hamba seirama sesuai dengan bagian zahir luar dirinya, maka Allah akan berkata pada para malaikat-malaikatnya, hadza abdi haqqan, ini baru bujur hambaku. Apabila bagian batinnya sudah sesuai dengan bagian luarnya, Allah akan bertanding dengan para malaikat membanggakan, ini hanya bujur hambaku. Nah, tapi pula nang dimaksud di sini apabila bagian batinnya baik, luarnya baik. Jangan pian menyimpulkan, wah berarti kada boleh munafik leh. Amun hati jahat, luar harus jahat juga aja pian. Lalu jahat sekali. Ada itu juga. Tetap ada upaya, usaha memperbaiki dalam, hanya disesuaikan dengan luar. Karena kita dituntut memperbaiki bagian batin. Batin di sini hati. Tempat Allah memandang bagus kadangnya hamba tuh hati. La ilaha illallah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu sabri ala jawril hukam wa syuhuduhum anna dhalika duna ma yastahiqunahu bidunubihim. Nah, ini pembahasan penting. Termasuk daripada akhlak dan sikap para ulama salaf, kathratu sabri, mereka bersangatan sabar ala jawril hukam, atas kezaliman para pemimpin-pemimpin. Wa syuhuduhum, dan mereka para salaf memandang anna dzalik, bahwa kezaliman para pemimpin tersebut duna ma yastahiqunahu bidunubihim, itu masih kadada apa-apanya
dibanding yang seharusnya mereka terima sebab banyaknya dosa-dosa mereka. Nah ini la ilaha illallah. Jauh benar kurang lawan kita. Kathratu sabri ala jawril hukam. Ulama salaf itu ketika hidup di wilayah nang pemimpinnya zalim, sabar. Mereka sabar, kada pernah protes, kada pernah hamu, kada pernah meedit muhasi pejabat jadi meme. Mengertilah maksud Allah. Nang para pejabat-pejabat zalim, nang dianggap masyarakat wah ini nih, diolah kena muha-muha para pejabat itu jadi stiker WA. Apakah kata-katanya? Kathratu sabri ala jawril hukam, bersangatan sabar menghadapi zalimnya para pemimpin-pemimpin. Wa syuhuduhum anna dzalik, dan bahkan mereka salaf itu memandang kezaliman pejabat terhadap mereka para rakyat itu masih kadada apa-apanya dibandingkan yang seharusnya mereka terima sebab banyaknya dosa-dosa mereka. Mengerti lah ya? Ini sidin ulama ini, salaf ini hidup misal di satu wilayah. Penguasanya zalim, menindas rakyat sekehendak hati, memungut bayaran dari rakyat, atau bahkan mempersulit ekonomi rakyat, atau bahkan zalim dalam memberi keputusan hukum sehingga dihukum matilah rakyat sebagian. Hidup di wilayah itu tertindas sebagai rakyat orang alim tadi, mereka sabar menghadapi. Bahkan mereka pandang nang seharusnya aku terima lebih gana daripada kezaliman ini. Yang seharusnya aku dapati lebih ngeri, lebih menyakitkan dari sekedar kezaliman. Karena aku memang banyak dosa layak menerimanya. Nah kayak itu cara memandangnya. Kita bangga ya Pak? Pertalite bercampur. Langsung pejabat yang di atas dicaci, dimaki. Wah, kita jadi bahan uji coba. Wah, dasar bahlul. Ganti U-nya jadi I. Macam-macam pandiran ini itu. Nang bepandir, nang protes menyambat ini. Sembahyang subuh ada. Berjumat kada lakian seorang. Untuk aurat kada pemandiran BGL, TMBK. Paham ya kelebihan? Protes sampai pejabat. Ikam tuh berlumuran dengan dosa dan kekhilafan kesalahan. Kada pernah merasalah. Bisa jadi ini hukuman Allah Ta'ala gara-gara aku sebagai rakyat yang banyak lawan dosa. Ini kan ada protes menyambati war. Seorang kelakuan alahan pada si bahlul. Sembahyang kada. Anu orang dijungkut, hak orang diambil. Ini yang perlu kita renungkan. Ulama salaf malah ketika didolimi para pemimpin, mereka anggap ini kecil. Aku lebih layak menerima siksa lebih daripada ini, karena aku memang banyak dosa. Padahal mereka itu dikit dosanya. Tapi mereka memandang diri dengan berlemuran kesalahan. Makanya, di Tambil Mukhtarin disinggungkan Imam Sya'rani. Imam Sya'rani menukil kana Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala yaqul. Sayyidina Malik bin Dinar pernah berkata, maktubun fit Taurah, tertulis di kitab Taurat. Kitab siapa? Kitab Taurat. Nabi siapa menerima Taurat? Hah? La ilaha illallah. Injil Nabi siapa? Zabur Nabi siapa? Taurat Nabi siapa? Al-Quran Nabi siapa? Sangat kada tahu.
Ujar Sayyidina Malik bin Dinar, maktubun fit Taurah, tertulis di kitab Taurat Nabi Musa. Yaqulullah ta'ala, Allah berkata, qulubul muluki biyadi. Ini Allah yang berkata. Hatinya para penguasa, para raja-raja, biyadi, ada di tanganku, ya Allah. Aku yang menguasai hatinya para raja. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah. Maka siapa orang dari rakyat yang tetap berbuat taat kepadaku, menjalankan ibadah bujur-bujur kepadaku, ya Allah, ja'altuhum alaihi rahmah, maka para penguasanya akan aku jadikan rahmat bagi si rakyat. Asal rakyatnya taat tadi kepada Allah. Waman asani, dan siapa orang dari rakyat yang bermaksiat kepadaku, melanggar aturan Allah Ta'ala, meninggalkan yang fardu, meremehkan yang wajib, bahkan membiarkan kemungkaran, ja'altuhum alaihi nakmah, maka akan aku jadikan para penguasa itu bencana bagi mereka. Arti nakmah, bencana di sini, akan aku persulit hidup rakyat itu dengan kedoliman para penguasanya. Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Lalu Allah pulang, maka jangan sibukkan diri kalian dengan mencaci maki para penguasa. Wa tubu ilayya, taubatlah kalian kepadaku, u'atifhum alaikum, maka niscaya para penguasa akan aku buat berbelas kasih pada kalian. Aku akan ulah para penguasa itu tahu diri dan simpati dengan kesusahan kalian. Asal jar Allah, tubu ilayya, kita sebagai rakyat bujur-bujur berbaik diri, taubat pada Allah Ta'ala. Artinya apa? Pemahaman di kitab Taurat ini artinya, kalau kita mengharap pemimpin baik, kita sebagai rakyat baik-baik dulu. Baik-baik kelakuan kita. Kadang kita nih pandai mencaci, pandai memaki para pejabat, para pemimpin, tapi kalau diandai-andaikan kita yang duduk di kursi mereka, bisa banget pada yang kita caci. Karena ini permasalahan mental. Mun mentalnya maling, bujurainya ketika jadi rakyat, kada korupsi nang miliaran. Tapi sebagai rakyat, mencucuk pentol 10, bayar 5. Itu mental maling dah tuh. Ngintu tuh nang mencucuk pentol 10, bayar 5, jadi akan dapat jabat, liwar kelakuannya kita. Ini mental nang intinya. Mun mental maling juga. Ini mesti mencaci, wah, gubernur nih, duit warak, ini bupati ini gini, duit warak, tambang ini itu, mesti bandir. Rokok kawan dijemput, minjam pancis kada dibelikan, mentalnya maling. Duduk akan jadi orang yang banyak pandir tadi. Jadi akan kadusa jadi bupati, jadi anggota dewan, gin. Kepala desa aja, gin. Dana desa tutuhnya. Kisah muala sumur di desa ditinggi akan kena biayanya. Harusnya biaya menggali sumur 12 juta, upah lawan tukang laporan 35 juta. Mana sisanya itu? Buka kena kebini alum. Mental maling. Kena mesti menyambet nong di tinggi-tinggi jabatan seorang tuh. Beandai-andai duduk di kursi mereka. Bebuhan nang duduk, wah ini nang korupsi. Bahari ketika jadi rakyat biasa, sama protes kayak kita juga. Sama juga nang benci juga dengan praktek korupsi. Nang berjoget-joget nang semalam di demo-demo ketika jadi rakyat, sama kayak kita. Sedikit-sedikit protes. Banyak duduk silau men, godaan, kejahatan berjamaah. Ada kawan protes berataan, alirannya ke situ sudah. Proyek A, proyek B.
Nah ini yang tersirat di dalam Taurat tadi. Ujar Allah, kalau ikam bujur-bujur lawan aku sebagai rakyat, para penguasa aku lah baik. Tapi kalau ikamnya sebagai rakyat mental maling dari halus, jangan heran pemimpin ikam pun mental maling juga. Kayak itu juga cerminan kayak apa mayoritas rakyatnya. Nah itu. Ya tadi jualan protes bimat tentang ini, wah korupsi ini bebuan menteri, migas ini, wah itu ini sembahyang subuh ada, Jumat kada, kan, nang haram dihantuk, kayak handap nyaman. Nah ilallah. Yakin nggak ada pian bahwa jika Allah membalikkan hati para pejabat taubatan langsung? Yakin kita, Allah mau membolak-balikan hati. Tapi kunci Allah membolak-balik hati pejabat jadi baik, kitanya rakyat harus baik. Tapi masalahnya, ketika ulun bepandir kayak ini kan kitabnya ada nih, bepandir lawan orang awam yang jauh dari majelis, ulun sampai orang. Bukan begitu, ada boleh kayak itu usatai. Karena mereka ini keyakinannya terhadap Allah Ta'ala gini kada sekuat mereka yang sudah ditempa dengan siraman rohani dari halus dari bujang. La ilaha illallah. Wa kana Abdul Malik bin Marwan rahimahullah taala yaqul li ra'iyatihi wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat, jasa kita seberataan. Mudahan Allah bukakan kekurangan-kekurangan diri kita. Allah sadarkan akan jauhnya level kita dengan para salafun soleh, supaya kita bisa berbenah, setidaknya kita supaya sadar diri, supaya kita kada ta'akui, kada ujub, kada sombong dengan secuil ibadah yang kita gawi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahli al-qutri umda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama naba bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waqdi ristur anta akramu man satar wa salatullahi tabshau mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabil fihi linasi shiba wa alal alil kirami syuraba wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna liman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna liman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.